Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'di wa ala alihi wa ashabihi wa manistana bisunnati. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan satu tema, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua, menjadi bahan renungan bersama. Tema yang ingin saya angkat pada kesempatan siang hari ini, kadang-kadang kita mengira Allah sedang menguji kita, padahal sesungguhnya Allah sedang menyelamatkan kita. Kadang-kadang kita mengira Allah sedang menguji kita, padahal sesungguhnya Allah sedang menyelamatkan kita. Ini kadang-kadang kita suka begini, suka salah persepsi dalam memahami pujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat kita. Ini kita lagi diuji, enggak? Sebenarnya kita enggak lagi diuji, tapi kita lagi diselamatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan ini saya dapati dari kitab Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang beliau beri judul kitabnya Madarijus Salikin, bahwa yang namanya ujian, yang namanya musibah Allah datangkan buat kita itu ada 5 tingkatannya. Ketika kita pahami ada 5 tingkatan ini, ternyata ada 2 model tingkatan ujian yang Allah berikan buat hamba-hambanya yang beriman, itu justru untuk menyelamatkan mereka dari sesuatu yang sangat berbahaya, dari kondisi yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Beliau sebutkan yang pertama, bahwa tingkatan di balik ujian itu lil kashfi, untuk membuka kedok asli kita itu seperti apa. Lo datangin melalui ujian, lo datangin melalui musibah, lo buka tuh aslinya. Ada orang yang benar-benar berjuangnya lillahi ta'ala, ada orang yang benar-benar peduli kepada orang lain, pada masyarakat. Ketika datang musibah, ternyata benar. Itu termasuk orang-orang yang peduli. Sebelum datangnya musibah dan setelah datangnya musibah makin nampak siapa dia sesungguhnya. Contohnya, di dalam Al-Quran ada satu kisah yang Allah abadikan, kisahnya iblis laknatullah alaih. Terbuka kedok aslinya ketika Allah datangkan ujian, ternyata dia ini selama ini punya topeng. Terbuka ketika datang ujian. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang ini. Ada yang kedua, ini juga buat orang-orang yang ingkar kepada Allah, alibtila ulil qati, untuk memutus. Apa yang diputus? Memutus kebaikan yang selama ini Allah berikan. Siapa mereka? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim. Terputuslah kebaikan yang selama ini Allah berikan ketika datang musibah. Allah sampaikan dalam surat Saba ayat 17, zalika jazainahum bima kafaru. Demikianlah kami membalas kekafiran, kekufuran yang mereka perbuat selama ini. Bahkan dalam surat An-Nisa 160, Fabi zulmi minal ladzina hadu haramna alaihim thayyibat. Karena mereka berbuat zalim, akhirnya Allah Subhanahu wa taala haramkan atas mereka kebaikan yang selama ini Allah berikan untuk mereka. Nah, ini yang kedua, mudah-mudahan kita terhindar. Sedangkan yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim, al-ibtila'u lirrad'i. Lirrad'i ini untuk menyelamatkan. Siapa mereka? Mereka lah hamba Allah yang bergelimangan dalam dosa dan kemaksiatan. Ketika datang musibah, Allah selamatin tuh. Allah selamatin mereka agar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini mungkin nasihat dari para asatis, kajian yang disampaikan oleh para asatis tidak mengetuk hati mereka untuk meninggalkan kemaksiatan. Hingga hari ini Allah datangkan musibah secara global, internasional bahkan. Itu untuk menyelamatkan mereka. Jangan lagi bikin dosa dan kemaksiatan. Ya Allah. Yang keempat, ya,
lidaf'i kata beliau, untuk ya mendorong. Jangan sampai kemari, itu didaf, mendorong. Ini biasanya buat orang yang beriman, tumben-tumbenan bikin maksiat. Tadi datang musibah, datang ujian, Allah dorong. Balik lagi ke jalan yang benar. Balik lagi jalan yang di ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini mudah-mudahan buat kita semua jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, di balik ujian ini ada tingkatan yang terakhir, lirraf'i, untuk meninggikan derajat kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Ya. Makanya dalam satu hadis Rasulullah pernah sampaikan, innal abda la yaktubu manzilatan indallahi lam yanalha amaluh. Ada seorang hamba, kata Nabi, Allah catetin surga yang tinggi, tapi ketika dikasih kesempatan hidup di dunia, ibadahnya gak bisa membeli surga yang tinggi itu. Apa yang Allah lakukan? Sebelum dia meninggal dunia, Allah datangkan musibah, Allah datangkan ujian, Allah datangkan penyakit, wasabbarahu ala zalik, dan dia bisa sabar hingga akhirnya dia layak masuk ke dalam surga tersebut. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, balik musibah dan ujian yang Allah datangkan akan Allah segera angkat. Ya, kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita, ya, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.